Stairway to happiness, tangga menuju kebahagiaan, bukan eskalator menuju kebahagiaan. Kalau tangga itu artinya kita harus apa? Harus naik. Coba saya mau tahu dulu ini. Kalau Anda ya teman-teman baca Stairway to Happiness, tangga menuju kebahagiaan, itu dalam pikiran Anda, tangganya naik atau tangganya turun? Coba, yang tangganya naik berapa orang? Saya ingin tahu. Yang tangganya turun? Kok enggak jawab? Saya ulangi, yang tangganya naik berapa orang? Banyak. Yang dalam pikirannya tangganya turun berapa orang? Yang saya tanya apapun enggak mau jawab berapa orang? Lihat, untuk urusan tangga saja kita masing-masing punya pandangan yang berbeda, benar gak? Jadi saya mau cerita ini judulnya bagus ya. Jadi tangga menuju kebahagiaan, bukan eskalator. Kalau eskalator kita tinggal naik, dia jalan sendiri, benar? Nah, tangga ini berarti kita butuh upaya. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ingin capai. Nah, saya mau cerita ini. Kita dari kecil, pada saat baru lahir saja, apa yang biasa dicari oleh seorang anak kalau dia baru lahir? Kalau dia lapar, apa yang dia lakukan? Dia nangis, benar gak? Kalau dia sudah nangis, apa yang dia dapatkan? Dia dapat ASI kan? Dapat makan, benar gak? Kalau sudah dapat, bahagia atau tidak? Bahagia dia. Oke, besar lagi sedikit. Ya, kalau sudah bisa katakanlah umur setahun begitu, sudah mulai pintar ini, sudah bisa ngerti banyak hal. Biasanya anak-anak itu minta perhatian pada orang tuanya, benar gak? Biasanya nakal lah, nangis lah, atau bikin hal-hal yang ya membuat orang tua harus memberikan perhatian. Setelah dapat perhatian, anaknya bagaimana? Rasanya apa? Bahagia dia, senang. Besar lagi sedikit, masuk sekolah. Ya, masuk sekolah, kalau dapat nilai bagus, senang enggak dia? Senang dia, bahagia dia. Nanti kalau dapat hadiah, bahagia enggak? Bahagia dia. Besar lagi, sudah remaja. Nah, sini ada banyak yang remaja ya, benar ya? Kalau sudah mulai dapat, dalam tanda kutip ya, teman spesial itu, saya baru tahu ternyata dari klien saya, ada perbedaan, karena saya bukan zaman milenial ya. Anak-anak muda sekarang zaman milenial. Saya dan terutama Pak Po itu zaman kolonial. Oke? Saya boleh balik sekarang. Mumpung saya di atas panggung. Nah, jadi kalau anak-anak ini sudah dapat gebetan saja, atau gebetan? Gebetan itu ternyata bukan pacar, saya baru tahu itu. Baru senang-senang belum nembak katanya. Ya? Ya benar ya? Saya baru tahu itu. Dapat gebetan saja gimana perasaannya? Senang. Besar lagi dapat apa? Pacar. Senang, dapat akhirnya berkeluarga, senang. Lihat, semua itu dapat. Berarti kita mulai kecil sebenarnya kita dikondisikan. Kalau mau senang, mau bahagia, harus dapat sesuatu, benar gak? Ini kita terkondisi mulai kecil loh. Nah, waktu saya datang ke Medan sini, orang Medan ini luar biasa. Ternyata mereka itu sudah punya tangga kebahagiaan sendiri. Saya ngobrol sama teman, bahagia itu katanya apa? Hoja, Hogun, betul? Betul ya? Lebih satu tingkat lagi, yang namanya bahagia adalah siapa? Gun. Nah, betul kan? Cocok toh? Iya. Lebih bahagia lagi apa? Hoja, boheng dui, betul gak? Benar gak? Jadi orang Medan agak beda. Nah, kalau kita lihat untuk memahami kebahagiaan itu kan kita harus berusaha. Tadi Bante sudah menjelaskan dengan sangat bagus, jaga pikiran ya. Karena kita terkondisi mulai kecil untuk bahagia itu harus bisa mendapatkan, kita lupa ada bentuk kebahagiaan yang lain. Oke? Jadi, tapi begini Pak Adi, saya itu kalau lihat orang itu ya, orang yang saya benci itu, kalau dia itu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, saya bahagia sekali. Ada yang begitu gak? Begitu dia dengar temannya itu mengalami sesuatu musibah, dia bilang, wapokmu kapan itu? Syukur. Bahagia enggak? Itu bahagia yang tidak baik ya, hati-hati itu karma buruk itu.
Nah sekarang, kalau kita sudah meningkat, kita harus cari sebenarnya. Bahagia itu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkannya. Jadi jangan berpikir bahwa, ini banyak orang salah ini. Banyak orang berpikir bahwa dengan memohon bahagia, orang bisa bahagia. Tidak bisa. Bahagia itu harus diupayakan secara sadar. Dan sebagai perumah tangga, kita punya banyak aspek kehidupan yang harus kita perhatikan. Ada aspek kehidupan spiritual. Oke? Ada lagi aspek apa? Finansial dan karir. Coba di sini, siapa di sini yang percaya bahwa uang tidak bisa memberi atau membeli kebahagiaan? Siapa yang percaya itu? Coba angkat tangan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi kalau dapat kiriman uang senang enggak? Ayo ngaku, senang? Senang. Kalau ada yang bilang gini agak spiritual ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Udah, kalau dapat transferan, transfer lagi ke saya. Saya mau itu ya. Tapi paling tidak kalau ada uang agak bisa senang enggak? Walaupun tidak bisa bertahan lama, benar? Ada aspek finansial, ada aspek bisnis karir, ada aspek keluarga, relasi sosial dan seterusnya. Nah, kita harus menata hidup kita supaya kebahagiaan bisa kita raih di aspek-aspek ini. Dan ini butuh upaya. Sekarang, ada sebuah penelitian menarik ini, ya. Dinyatakan bahwa faktor-faktor yang membuat orang bahagia setelah mereka teliti, yang nomor satu itu adalah uang. Bahasa teknisnya chen. Oke? Berapa persen kontribusi uang terhadap kebahagiaan seseorang? Kira-kira berapa persen? Banyak? Hanya 4%. Jadi nggak banyak. Kontribusi uang terhadap kebahagiaan itu hanya 4%. Yang kedua, sedikit agak besar pengaruhnya, yaitu apa? Kegiatan-kegiatan kreatif. Apa itu? Misalkan Anda melukis, Anda main musik, Anda olahraga, Anda menyanyi. Kegiatan-kegiatan kreatif, hobi. Ini kontribusinya 7% untuk kebahagiaan kita. Lumayan ya, 4 ke 7. Ada lagi yang lebih tinggi, apa? Achievement. Mencapai suatu hal yang diinginkan. Itu kontribusinya 8%. 4, 7, 8. Ya, masih kurang 3, langsung beli nomor loto itu ya. Kemudian satu lagi adalah meta, cinta kasih. Cinta kasih kontribusinya adalah 25%. 4, 7, 8, 25. Yang paling tinggi kontribusinya 56% itu apa? Kondisi pikiran, sikap mental kita, mental attitude, itu 56%. Jadi kalau kita gabung sebenarnya antara yang dua terakhir, antara love, cinta, dan mental attitude, itu di total itu pengaruhnya 81% loh, untuk membuat kita bahagia. Kita juga perlu sadar teman-teman bahwa pada tahap awal itu kebahagiaan selalu dihubungkan dengan faktor di luar. Tapi nanti kalau kita sudah bertumbuh, kita berkembang sebagai seorang manusia dewasa, maka faktor kebahagiaan itu semata-mata ditentukan apa yang ada dari dalam. Bukan lagi dari luar. Nah tadi dinyatakan bahwa meta itu sangat besar pengaruhnya dan mental attitude. Salah satu yang membuat kita benar-benar nyaman, membuat kita happy adalah apabila kita ini dipenuhi dengan meta. Itu salah satu, dan ini penelitian. Dan ini bagus untuk kesehatan kita. Kenapa kita perlu melakukan ini dan kenapa kita perlu menjaga sikap mental kita? Karena sebenarnya bahagia itu kan definisinya adalah kita merasa senang, tentram, dan tidak diganggu atau tidak adanya emosi-emosi negatif. Nah ini hanya bisa kita capai apabila kita melakukan apa? Kendali diri dengan baik. Khususnya adalah penderitaan. Saya ingat benar, bertahun-tahun yang lalu pada saat Bante Panya juga sebagai keynote saya ingat di Pekanbaru atau Palembang gitu, Palembang kalau nggak salah. Bante pernah bilang begini, kalau seseorang itu menyakiti kita, itu karma baik karma baik atau karma buruk dulu? Karma buruk, setuju ya? Apakah dengan kita mendapat karma buruk ini berarti kita harus menderita? Harus tidak bahagia? Apakah seperti itu?
Tidak. Betul ada sesuatu terjadi, ini sesuatu yang dalam tanda kutip adalah sesuatu yang negatif, tapi keputusan kita yang membuat apakah ini akan menjadi sesuatu yang menyakiti kita atau tidak. Ini adalah kondisi mentalnya kita. Nah, melanjutkan yang Bante katakan saat itu adalah ada orang yang sayang sekali dengan apa? Perasaan negatifnya. Jadi kalau dia tidur, perasaan itu disimpan dulu di kulkas. Tidur dulu yang enak. Besok pagi ambil lagi. Orang yang membuat dia jengkel itu sudah lupa, tapi dia terus ingat dan terus memperkuat ini. Kalau ketemu sama teman, temannya tanya, kenapa wajah kamu kok seperti ini? Dia bilang, kamu duduk sini. Saya mau cerita ini, biar kamu tahu apa yang saya rasakan. Itu sekali nggak apa-apa. Nanti ketemu lagi orang lain, dipanggil lagi hal yang sama. Sini duduk, saya kasih tahu apa yang saya rasakan. Jadi dia itu mencari teman sebenarnya untuk memvalidasi hal-hal negatif yang dia rasakan. Ini berbahaya. Ya. Nah, kebahagiaan ini kalau supaya tidak ada atau bisa dihindari sebanyak mungkin emosi-emosi negatif yang mengganggu, maka kuncinya tadi adalah kita perlu mengendalikan pikiran kita. Yang paling simpel saja caranya bagaimana? Saya kutip, kemarin malam saya nonton Bante punya cerita di YouTube Bante Utamo. Bahwa kebahagiaan itu adalah kecerdasan, oke, untuk bisa menerima fakta, kenyataan sebenarnya. Ya, jadi kita perlu belajar yang simpel saja. Siapa di sini yang sering baca WhatsApp, media sosial, ngefriend sama sini sana, dan seringkali terpapar dengan informasi-informasi negatif? Ada nggak? Orang yang sering baca, denger yang nggak benar itu takut nggak? Dia kacau loh pikirannya itu. Maka salah satu cara untuk bisa mengendalikan pikiran kita, selalu saya sarankan teman-teman, meditasi. Oke, ingat ya, meditasi. Tapi buat Anda ibu-ibu, siapa di sini yang punya anak masih baby? Nah, beberapa itu. Ingat ya, meditasi, jangan meditasi. Kalau Anda meditasi, anak Anda tidak akan bagus perkembangannya. So, Anda meditasi itu salah satu. Meditasi cinta kasih itu luar biasa. Itu efeknya akan sangat bagus. Oke? Kemudian lagi ada penelitian yang sangat menarik dilakukan oleh dua psikolog terkenal dari Universitas Harvard. Namanya Matthew Killingsworth sama Daniel Gilbert. Penelitian ini dilakukan dengan responden, itu orang yang diajak untuk ikut jadi diteliti, tidak banyak, cuma 2.250 responden. Ya, lebih banyak daripada kita punya kristal ya, kita 1.298 kan. So apa yang dia lakukan? Mereka membuat sebuah apps, dan apps itu diberikan kepada orang-orang ini, dan kemudian orang-orang itu mengisi. Dari 2.250 orang ini ditemukan bahwa 46,9% pikiran dalam kondisi normal itu tidak bisa diam. 46,9% itu selalu jalan kemana-mana. Jadi pada dasarnya pikiran manusia itu memang nggak bisa diam. Nah, kalau Anda meditasi dan pikiran Anda lari-lari, itu normal nggak? Normal. Yang tidak normal adalah kalau kita sudah tahu ini lari-lari, tidak kita diamkan, itu nggak normal itu. Oke, 46,9%. Dan itu mereka tulis dalam artikel jurnal yang berjudul Wandering Mind is an Unhappy Mind. Pikiran yang jalan-jalan itu adalah pikiran yang tidak bahagia. Jadi apapun yang kita punya, apapun itu, kalau kita tidak kendalikan pikiran dengan sangat bagus, itu bahaya. Nah, saya kebetulan mengajar hipnoterapi. Ini lagi ada kelas, ini lagi jalan, ya. Di salah satu sesi itu, saya menuntun, buat contoh, menuntun peserta. Dan ini kebetulan dia minta saya tuntun di depan peserta yang lain, untuk menuntun dia masuk ke kondisi pikiran yang benar-benar dalam dan rileks. Dia bilang, Pak, saya ingin merasakan kalau pikiran tenang itu seperti apa. Ya kamu ke depan, saya bilang. Kemudian menggunakan teknik, sebenarnya itu teknik meditasi by the way.
Saya kalau meditasi kan kita diam nih, kita menuntun sendiri, benar gak? Ini saya tuntun dia, jadi saya operatornya, dia hanyalah sebagai orang yang dituntun. Kemudian pelan-pelan saya arahkan sampai pada satu titik teman-teman, pikirannya berhenti. Satu titik itu. Saya lihat dia senyum-senyum, saya tanya dia, apa yang kamu rasakan? Dia bilang apa? Saya tidak mau keluar dari sini, Pak. Saya bilang, saya mulai takut nih, dia tidak mau keluar kan saya susah nanti ini. Saya bilang, maksud lo? Ini enaknya luar biasa, Pak. Saya nggak pernah merasakan sebegini bahagia. Saya langsung dalam hati bilang, oke, berarti kalau kita meditasi, Vitaka bicara piti suka ekagata. Dia belum ekagata, paling tidak dia sudah dipiti atau suka saya dalam hati. Jangan-jangan sudah disuka, dia happy banget. Saya bilang, saya ajak keluar ya, mau. Nggak mau. Kenapa? Ini enaknya luar biasa. Saya kembali ke tulisan dua orang pakar psikologi ini. Wandering mind is an unhappy mind. Waktu kondisi normal pikiran kita lari-lari, pikiran itu tidak bahagia. Tapi begitu pikiran itu bisa diam, tenang dengan teknik apapun kita latih ya, ikut meditasi, pergi. Begitu dia diam, maka pada saat itu orang ini mengalami perasaan yang sangat bahagia. Nah, saya menggunakan ini untuk nanti dilarikan untuk kesehatan. Nah, ini kalau kita melatih kesucian, ini bahaya ini, ya. Ini bisa jadi rintangan besar, ini kemelekatan ini soalnya. Jadi, ya sudahlah. Terus saya tanya dia begini, jadi kalau mau bahagia tuh perlu materi enggak? Enggak. Terus saya bilang, maaf ya, saya tanya yang agak nyerempet boleh enggak? Boleh. Enak mana sama seks? Waduh Pak, jauh lebih enak yang ini Pak. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita yang selama ini kita nggak akses karena kita tidak tahu atau tidak melakukannya. Pada saat kita bisa mengakses kondisi itu kondisi yang luar biasa. Dan itu perlu kita latih, itu satu. Ya, kita meditasi, kita diamkan pikiran kita dan kita pasif. Diam pikiran kita sebenarnya bukan pasif ya, aktif tapi kita aktif fokus pada satu objek, tenang, enak. Yang kedua adalah tentu saja untuk bisa naik lebih tinggi di tangga kebahagiaan itu kita perlu mengembangkan kebijaksanaan kita, pemahaman kita. Nah dari apa yang saya temukan di ruang praktek teman-teman, masalah sebenarnya nggak ada sebenarnya. Masalah muncul karena apa? Orang-orang itu terlalu melekat pada objek. Misalnya nih, pada barangnya, pada relasinya, pada pekerjaannya. Ya, kemarin saya di konteks seseorang, Pak Adi, bisa minta tolong suami saya, kenapa? Suami saya ini habis di PHK, terus sekarang dia merasa down, terus dia malu sama keluarganya, terus dia sekarang depresi Pak, mau bunuh diri. Saya bilang, oke, kalau memang kita cari waktu saya bisa bantu asal dia mau. Nah, kenapa kita orang itu begitu down pada saat dia kehilangan sesuatu? Kalau mendapatkan sesuatu bahagia enggak? Bahagia. Kehilangan sesuatu tidak bahagia. Itu bahaya itu posisi itu. Jadi pada saat kita mendapatkan sesuatu, ingat ya, faktor dari luar membuat kita bahagia. Pada saat kita kehilangan barang ini, faktor ini, itu bikin kita akan sangat susah. Nah saya bilang sama si istri ini, suami Anda terlalu melekat pada pekerjaannya, pada posisinya, pada jabatannya. Kita belajar bahwa sebenarnya itu adalah apa? Kerjanya siapa? Kerjanya pikiran. Dilarikan sedikit, lebih tinggi pemahamannya adalah itu semua permainan pikiran. Ada dalam tanda kutip, ada si aku ini. Nah ini juga saya sering temukan kalau di ruang praktek. Pak Adi, hati saya sakit sekali. Saya bilang oke, yang mana? Kalau Anda tunjuk begini, itu banyak organ di sini. Jantung, atau paru, atau liver. Hati saya sakit, oh liver ya. SGOT-nya berapa saya bilang? SGPT, bukan Pak, hati saya sakit. Saya bilang, coba diulangi, hati saya sakit. Saya bilang hatimu gak sakit, livermu baik-baik saja. Yang sakit itu perasaanmu saya bilang.
Iya betul-betul, perasaan saya sakit sekali, saya sakit hati. Terus saya tanya begini, apakah perasaanmu itu adalah dirimu? Dia bilang gini, maksudnya? Saya ulangi ya, apakah perasaanmu ini adalah dirimu? Dia bilang, enggak. Saya bilang hati-hati menggunakan kalimat. Kalau Anda bilang, Pak Adi, aku sakit hati, berarti Anda menyamakan, dalam tanda kutip, diri Anda dengan perasaan Anda. Itu hati-hati saya bilang. Tapi kalau Anda bilang, saya merasa sakit hati, itu dua hal yang terpisah. Ada dalam tanda kutip saya, dan ada tanda kutip yang merasa sakit. Nah, saya akan proses ini yang merasa sakit ini. Dan dengan demikian kita bereskan. Jadi, ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita sebenarnya tidak perlu. Saya tadi menyarankan nomor 1, kurangi sebisa mungkin membaca berita negatif. Ada hoax lah apa, kurangi itu. Kalau bisa nggak usah. Di Facebook, di Instagram, di mana-mana, kalau kita nge-friend sama teman itu, dan kalau teman itu postingnya enggak, Anda unfriend dia. Setuju? Kalau suami gimana kalau dia negatif-negatif di Facebook? Dan dia nge-friend sama Anda. Unhusband dia. Di internet, tapi di rumah jangan. Di grup WhatsApp, Telegram bagaimana? Anda keluar. Itu salah satu cara kita bisa menjaga kondisi kita. Kita harus jaga ini kondisi pikiran kita. Pikiran, pemahaman saya, pikiran ini seperti segelas air. Yang memberikan warna pada air ini adalah apa? Emosi, cairan-cairan ini loh. Warna-warna ini memberikan perbedaan kepada air ini. Jadi kita perlu menjaga. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, bahwa kebahagiaan itu berjenjang, bahwa kita dikondisikan mulai kecil sebagai orang yang harus dalam tanda kutip mendapat sesuatu untuk bisa merasa bahagia. Kalau faktor itu dari luar baru bisa bikin kita bahagia, sebenarnya itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kesenangan itu selalu faktor penentunya dari luar, sementara bahagia faktor penentunya dari dalam. Dan adalah tanggung jawab kita untuk bisa mencari di dalam sini. Belajar meditasi secara serius, khususnya meditasi cinta kasih, itu selain membuat kita bahagia, itu membuat tubuh kita sehat. Bagi Anda yang suka dengan hal ini, saya sarankan Anda bisa membaca bukunya David Hawkins. Judulnya Power versus Force. Di mana Hawkins ini seorang ilmuwan Amerika membuat riset, diambil dari disertasi S3-nya dia, dijadikan buku, dan di situ diteliti mengenai level energi dari setiap emosi. Love itu 10 pangkat 500, tinggi banget. Oke? Kalau joy 10 pangkat 600, paling tinggi 10 pangkat 1000. Semakin kita sering merasakan emosi positif ini, khususnya yang meta ya, love ini ya, maka vibrasi kita semakin bagus, pikiran kita semakin tenang, hati kita semakin damai dan semakin bahagia, dan kita akan bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kebahagiaan yang lain adalah kebahagiaan memberi. Teman-teman, siapa di sini yang mau entah bisnisnya, entah relasinya, entah hidupnya itu semakin hari semakin meningkat, semakin baik? Ada nggak? Nggak mau? Oke, saya cerita sama yang angkat tangan saja ya. Saya menantang Anda jangan percaya saya, tapi ini saran yang saya dengar dari seseorang dan juga sudah saya sarankan ke orang lain dan juga kita buktikan. Anda ambil dalam 1 bulan minimal kurang lebih sekitar 10-20% lah dari net income Anda tiap bulan. Kemudian tiap bulan uang ini Anda bagi rata 30 hari. Oke? Dan Anda biasakan diri untuk berdana. Setiap hari kalau bisa tidak pernah putus. Tidak perlu lihat jumlahnya. Tapi Anda alokasikan. Teman saya melakukan ini rutin, seorang pengusaha sangat berhasil ya. Lakukan ini rutin tiap hari, tiap hari, tiap hari. Dan percaya sama saya. Oke? Akan ada masa di mana begitu sulitnya kita jumpa orang yang bisa kita dana loh. Susah sekali. Mendapatkan kesempatan berbuat baik itu ternyata tidak mudah.
Teman saya pengusaha yang saya sarankan, dia bilang apa? Pak Adi, ini sangat benar. Pada saat saya mulai sering melakukan dana secara rutin, kualitas hidup saya meningkat dan bisnis saya semakin berkembang. Orang-orang boleh sepi, bisnis saya semakin berkembang. Saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya tiap hari hunting mau kasih siapa. Dan itu dia lakukan tiap hari itu lewat online. Pagi-pagi selesai meditasi, dia kirim dana tiap pagi. Terus dia pesan sama saya begini, cuma satu hal Pak Adi, berdana ini perlu kecerdasan. Kita boleh memberikan dana, tapi pastikan ini ditaburkan di tempat yang subur. Saya bilang, maksud lo? Dia bilang, saya pasti akan memberikan dana ini kepada tempat-tempat yang saya tahu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya bilang, contoh. Dia bilang, saya kenal sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial di Jakarta, dan itu kalau ada bencana alam, mereka yang langsung berbondong-bondong turun tangan memberikan bantuan. Pemerintah belum turun, mereka sudah turun. Oke, saya kasih. Kemudian ada lagi di Jakarta, dia bilang, tempat menampung anak-anak yang kurang mampu. Dia bilang begini, pastikan Anda kalau mau menabur, Anda menabur di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Maka manfaat yang Anda dapatkan itu sangat besar. Dan saya bilang, kalau kayak begitu, bisa nggak Anda kasih tahu saya tempat-tempat menabur yang baik? Dia memberikan daftar, nih. Dan itu teman-teman, saya gugah Anda, kalau dulu kita mulai kecil, bahagia dengan mendapatkan, sekarang kita bahagia dengan memberi. Kita nggak bisa melepas dalam tanda kutip hal-hal yang sangat abstrak. Misalnya, perasaan itu susah dilepas ya. Kita bisa lepas dengan hal-hal yang sifatnya konkret, materi. Itu yang paling gampang. Kita lepas dari hal-hal yang sifatnya konkret, materi, kemudian baru kita beralih ke hal-hal yang lebih halus, yaitu perasaan kita.